Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak kabar baik buat kita semuanya. Amin. Ya, banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin. Khususnya di acara Islam itu Indah nanti bersama guru-guru kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelah kanan dulu ada Ustazah Nada, sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Kak Ali. Allah. Baik. Guruku Ustadz Maulana. Iya, siap. Alhamdulillah. Al-Habib Syauqi. Alhamdulillah Habibi. Masya Allah. Dan majelis taklim nih yang udah hadir di studio dari majelis taklim mana? Sumedang, tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Ini sebelum kita masuk ke dalam tema ya, aku sedikit kasih tahu ini kita akan membahas tentang sayangnya Allah sama kita ya. Namun sebelum kita bahas itu kita lihat yang ini nih ya. Kondisi 20 WNI dan 1 WNA berhasil dievakuasi dari Libanon. Kita lihat dulu yuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngapain Bu, ngapain duduk di situ? Ya Allah. Iya. Ketika perang berlangsung, ya Allah. Cuma aku sendiri yang tersisa, orang lain sudah. Emang Ibu ikutan perang? Bu. Iya. Ini gimana sih? Coba kita terangin. Yang namanya perang itu Iya. pasti ada korbannya. Iya, tapi alhamdulillah aku diselamatkan sama Allah. Kita karena kita di Subhanahu wa tempat Perang yang apa Ibu? Perang rumah tangga? perang rumah tangga bisa. Oh. Perang Maksudnya Indonesia ini terhindar dari peperangan. Oh iya, mungkin tepuk Bu, tangan gitu dulu. ya. Dengan Ibu Iya. siapa Bu? dengan Ibu Haji Popong. Ibu aja Popo, Iya. Masya Allah. Bersyukur ya. Iya, Kalau bersyukur. bersyukur nikmatnya ditambah. Iya, jadi Ibu mengekspresikan Iya. kejadian tayangan tadi gimana seorang wanita alhamdulillah selamat dari ketegangan yang ada di Libanon. Masya Allah ya. Baik, terima kasih Umi. Boleh naik ke atas dulu ya kita yuk. Iya, aman ya. Baik, guru mungkin sedikit ada yang ingin diberi ilmunya, silakan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Habib, Masya Allah, Tabarakallah. Dan Ustazah Nada, mohon maaf. Dengarkan baik-baik. Kita harus percaya kalau pertolongan Allah itu bisa dari mana saja. Sekali lagi, dari mana saja. Jadi jangan pernah menyerah. Maka kuatkan keimanan kita, keyakinan kita. Kadang-kala pertolongan Allah itu datang, tapi kita kurang percaya. Karena kenapa? Kurangnya keyakinan. Maka yuk perbanyaklah beribadah sehingga hidayah itu datang untuk merasakan pertolongan itu datang lewat nikmatnya beribadah. Apalagi rasakan pertolongan Allah ketika kita mampu berbuat baik. Ingat, pertolongan Allah itu datang ketika kita punya iman. Pertolongan itu datang dengan mencuri perhatian Allah lewat ibadah. Pertolongan Allah itu datang ketika kita senantiasa berbuat baik. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Saudaranya. Iya. Tepuk tangan dulu, suara pagi emang gitu ya. Iya, Masya Allah ya. Tapi poinnya luar biasa ini ya. Baik, tadi seperti Ali bilang kita akan membahas tentang sayangnya Allah sama kita. Ali mau tanya dulu sama yang ada di studio, jawab yang kenceng ya. Ada nggak hidupnya yang saat ini lagi galau? Ada. Yang di rumah gimana, ada yang galau saat ini? Ada, sebelah sana nanti ya. Ada nggak ngerasa yang ujiannya nggak berhenti-henti?
Ada nggak yang saat ini kayaknya mulai komplain sama Allah, ya Allah ngapain sih diuji mulu? Nah ini dia nih kita yang akan bahas nih ya. Tema kita kali ini adalah jangan galau. Allah itu sayang sama kita. Tepuk tangan dulu yuk. Ya, ini meyakinkan lagi sama kita bahwa semua ketentuan Allah kalau kita prasangka baik jadi baik semuanya ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita mau lihat dulu nih. Pecah tangis evakuasi pemotor tewas. Ternyata ayahnya sendiri ya Allah. Kita lihat yuk. Ya Allah, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, paling berat kita itu kalau diuji dengan orang yang kita cintain. Benar. Kadang-kadang jadi putus asa, meratap, menyalahkan ketentuan Allah. Ya Habibi, kasih motivasi buat kita semuanya. Apabila kita dapat ujian, terutama kita diuji dengan orang yang kita cintai, jangan sampai akhirnya kita melihat bahwa Allah tuh gak sayang sama kita. Silakan ya Habib. Marhaba, Masya Allah. Izin Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Muhammad bin Abdullah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama kita harus mengetahui dan yakin bahwasanya semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap yang hidup dia bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup bakal mati. Semua yang bernyawa akan merasakan mencicipi yang namanya kematian. Dan yang kedua, kita harus ridha. Harus syukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus ridha. Di saat kita melihat orang yang kita cintai, dia pulang ke rahmatullah, dia meninggal, maka ketahuilah dia sedang telah berpindah min daril fana ila daril baqa. Berpindah dari rumah yang sifatnya fana dunia, sifatnya sementara menjadi darul baqa akhirat yang selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al mautu atin an garib kullu lahu minhun nasib. Setiap yang hidup dia bakal merasakan yang namanya mati. Dunia ka mahilil maqar wa inna mahilil mamar fafkir wam'in bin nazar wala takun kasaimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Duniamu bukan tempat kamu menetap untuk selamanya, akan tetapi kita di dunia ini cuman sebentar banget. Maka seluas apapun tanahmu, sebesar apapun rumahmu, semewah apapun mobilmu, sebanyak apapun hartamu, kamu akan pulang ke rahmatullah. Maka ayo, mumpung kita hidup di dunia, kita banyakin bekal untuk kita nanti. Ketika kita sudah mati, apa yang mau kita bawa? Maka apa yang kita rasakan di dunia ini, apa yang datang kepada kita semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah semua ada hikmah dan Allah cinta sama kita. Jangan galau. Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Sebagaimana seorang mukmin ketika dikasih ujiannya tersebut untuk mengangkat derajatnya karena bukti Allah cinta kepadanya, seperti mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa orang yang diinginkan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala kebaikan, artinya orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Macam-macam ujian, dengan ditinggal orang yang dicintainya dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga. Amin ya Allah. Terima kasih ya Habibi. Tambah adem ya, karena dapat ilmu baru ya, Masya Allah ya. Baik, kita minta ilmu dari Ustazah Nada. Siap kali. Ya, ini memang masih koridornya kadang-kadang dengan hal seperti ini akhirnya membuat kita jadi komplain sama Allah. Ya. Sehingga akhirnya berprasangka buruk dengan ketentuan Allah. Ya. Contohnya sakit. Sakit. Orang tuh kadang-kadang kalau dikasih sakit itu ya Allah, ngapain sakit lagi sih, apa salah saya sih. Padahal kalau misalnya kita prasangka baik, banyak yang bilang sakitnya kita itu penggugur dosa. Nah kadang-kadang kan makom kita gak nyampe ke situ nih. Mungkin Ustazah bisa sedikit meyakinkan kita tentang hal ini, silakan. Masya Allah, terima kasih Kak Ali. Izin Habib Syauqi dan juga Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian yang pada pagi hari ini mungkin yang sedang merasakan sakit, ingat ya, pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ketika seseorang yang merasakan, seorang mukminah merasakan hatinya nggak nyaman, badannya sakit, bahkan hanya sedikit tertusuk duri, maka kelak Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Bukankah itu bentuk rasa sayangnya Allah kepada kita? Bayangin, hanya tertusuk duri, sakitnya ringan tertusuk duri, itu menjadi penghapusan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana ketika sakit yang lama, yang berkepanjangan, sakit yang rasanya udah nggak kuat lagi? Bukankah itu bentuk rasa sayangnya Allah kepada kita? Dan bahkan pernah Allah memerintahkan 4 malaikat. Malaikat yang pertama Allah perintahkan untuk mencabut kekuatan dari seorang hamba yang sedang sakit. Jadi ketika ada orang yang sakit, Allah turunkan 4 malaikat untuk satu mencabut kekuatan sehingga orang yang sedang sakit lemah. Yang kedua mencabut kelezatan dalam lidahnya sehingga enggak nafsu makan, hilang rasa. Yang ketiga untuk mencabut cahaya pada wajahnya sehingga orang yang sakit terlihat pucat. Dan yang keempat adalah untuk mencabut dosa-dosanya sehingga bersih dari semua dosa. Ketika sehat, kembali sehat, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengembalikan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dikembalikan lagi wajahnya segar, nafsu makannya enak, badannya kuat, kecuali yang nomor 4. Tidak dikembalikan. Kenapa? Malaikat memberanikan diri bertanya kepada Allah, ya Rob, kenapa aku tidak mengembalikan dosa kepada orang yang kembali sehat? Kata Allah, saya tidak tega ketika melihat orang yang aku beri ujian sakit, dia bersabar, aku tidak tega ketika untuk mengembalikan dosa kepada mereka. Lalu kemana dosa ini aku letakkan, kata malaikat yang nomor 4. Kemudian malaikat mengatakan, kemana tugasku selanjutnya? Allah mengatakan, udah, dosa itu dilepas, dosa itu dibuang ke laut sehingga orang yang sedang sakit tidak akan mendapatkan dosa kembali. Bukankah ini sebuah bentuk rasa sayang cintanya Allah kepada kita? Yuk bersemangat untuk kita bisa senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Pasti di balik kesulitan kita buat mukmin mukminah pasti adalah bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Dihapusin semua dosa-dosa kita, Masya Allah. Semuanya dibalikin kecuali dosanya. Nah itu kan luar biasa. Tuh, tambah jelas kan ya. Jadi prasangka baik dengan ketentuan Allah ya. Amin, insya bahwa Allah Allah. itu sayang sama kita. Kita. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak Ali. Baik, dan sekarang kita kasih kesempatan nih buat yang di rumah untuk bertanya. Nah udah ada yang masuk melalui Instagram kita. Ini dari Erik.Vandro. Tapi aku ingin kasih kesempatan buat yang di studio nih untuk bantuin baca yuk. Pakai ya ini aja. Ya, Ibu boleh berdiri dulu Bu. Ya. Ya. Bantuin baca nih di sini udah. Tapi Ibu aman ya matanya ya. Ini dia ada pilihan sebentar. Ya, ini udah saya tandain nih tadi nih. Dari sini ya Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz. Anak saya ini dikit-dikit galau. Kayak yang dipikirin tuh satu negara aja. Padahal lihat nih, kita sebagai orang tua yang dipikirin itu lebih banyak. Yang uang belanja bulanan lah, uang sekolah lah, uang jajan, banyak pokoknya Ustadz. Saya boleh galau juga enggak sih Ustadz kalau gini? Iya, sama masalahnya sama saya ya. Uang jajan, uang sekolah, uang bulanan, uang listrik ya, uang dapur, uang kecantikan segala macam ya. Boleh nggak ini kita galau juga? Kalau yang bertanya ini mengadukan tentang galaunya anaknya, sebenarnya ia lebih galau orang tuanya. Yes, benar. Gimana sih? Iya, anaknya bagaimana sih? Bukan, orang tuanya Orang lah. tuanya. Anaknya Iya. galau, tapi ternyata orang tuanya lebih galau. Nah, Iya, iya. ternyata kan ada pertolongan Allah. Mau tahu? Mau dong. Kita akan bahas setelah yang satu ini Iya. jamaah. Alhamdulillah. Galau.